kita bilang nih nggak ngukur diri gitu ya. Iya, betul. Makhluk antah barantah nggak jelas, pernah masuk penjara karena menghina wapres ya. Betul. Tiba-tiba mulutnya kok bunyi nggak sopan banget gitu. Sangat tidak sopan. Ya, Mayor Jenderal Sunarko, Letnan Jenderal Soeharto dihina-hina, dilecehkan begitu. Saya yang nggak tentara aja saya marah loh. Saya ya. Apalagi saya, Pak. Karena kan saya ngomong jenderal pengkhianat, apalagi penjilat dia lancar aja tuh. Yakin. Ya, tentara akan bangkit naluri tentaranya kan untuk menyelesaikan semua ini. Itu pasti terjadi. Karena gini, janganlah coba untuk memancing-mancing tentara untuk kembali muncul naluri militernya kan. Karena tentara kalau begitu dilakukan satu konflik kan mati atau membunuh gitu Pak ya. Dibunuh atau membunuh atau terbunuh ya. Itu aja, nggak ada lain. Tahu Sunarko, kumis tebal, ya kan? Kau pikir kita takut sama kau? Kau ini dulu ya kan, yang dulu ditangkap karena kasus makar, yang bawa senjata ini ya. Sunarko ini, Sunarko, ya, dan Sunarko sama Soeharto, kamu yang menggeruduk KPU. Kita nggak ada takut sama kalian sama sekali loh, ya. Aku kasih tahu kalian jangan coba-coba mau bikin adu domba bangsa ini. Ya, kita ini punya hak yang sama. Kalian tuh hanya 300 orang, ya kan? Dibanding 96 juta ya, pemilih Prabowo Gibran. Kalian itu nggak sampai 1 TPS. Ya, jadi suara kalian tuh nggak sampai 1 TPS itu loh, ya. TPS itu isinya 300. Ya, jadi jangan kau coba-coba mau mengadu domba, mau revolusi. Kalian siapa? Kan Sunarko kau ditahan kan? Atas kebaikan Pak Luhut sebagai jaminan akhirnya kamu bebas. Sunarko, kumis tebal kau, jangan sampai kita cukur kau punya kumis. Kau pikir kami takut sama kau? Hah? Nah, jadi omong kosong semua ini. Kira-kira ya bakal terjadi acara ketemu kopi darat ngopi bareng. Bisa jadi, boleh ya kan? Dan juga kemudian begini Pak ya kan? Ya supaya berpikir jernih lah, Silvester dan Ternak Mulyono ini. Jangan mencoba-coba untuk mengangkat persoalan-persoalan yang sebetulnya basi, ya kan, untuk menghantam mereka-mereka yang memperjuangkan keadilan. Jangan coba-coba. Karena kita tanpa pamrih, ya kan, kebencian. Ya. Oh, jangan kebencian ya. Kemudian juga ini satu hal yang secara etika juga tidak patut ya dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain kan. Dan ini untuk penghinaan yang saya pikir kalau dari sisi hukum sudah patut dia dijatuhi hukuman. Jadi kembali lagi para purnawirawan jenderal ya kan, belum tentu istri, cucu, anak kamu tuh benar ya. Kalian menuduh orang ijazahnya palsu lah, Mas Gibran ini narkoba. Emang kalian punya bukti? Jangan-jangan anak cucu kalian itu ya yang begitu-begitu ya. Jadi jangan menuduh orang tanpa bukti. Ingat, usia udah tua. Kalian fitnah-fitnah orang, dosanya kalian yang kalian yang dapat dan juga anak cucu kalian ya. Saya tahu kok kalian ini siapa. Nah ini cara-cara PKI ini kan. Ini cara-cara PKI yang dilakukan. Karena PKI selalu khawatir dengan kekuatan besar seperti Islam dan militer dengan TNI, khususnya Angkatan Darat ya. Khususnya Angkatan Darat. Untuk itu mereka selalu mencari peluang kan, untuk memecah belah ini. Apa kira-kira yang mau disampaikan buat orang-orang semacam termul-termul ini, para penyembah berhala Jokowi ini? Saya bukan berharap lagi, saya minta ya kan, hentikan hal seperti ini, hentikan tindakan yang tidak santun, menghujat ya kan orang-orang yang kita anggap kita tuakan, karena kita adalah demokrasi ala Indonesia ya. Jangan coba-coba mengintrodusir ideologi-ideologi bertentangan dengan Pancasila seperti komunis ya. Karena tidak akan pernah bisa kuasa, akan hancur. Ya kan, makanya Pak Prabowo itu nggak suka sama kalian, nggak gubris. Ya, makanya Roy ya kan, Tifa, emang kalian Pak Prabowo ada ketemu kalian. Terus yang kedua itu pensiunan jenderal-jenderal itu. Emang Pak Prabowo ada ketemu sama pensiunan ini yang habis obat ini ya kan, apa nih namanya nih? Forum Purnawirawan Prajurit TNI habis obat. Siapa yang main di sini? Yang jelas begini ya kan.
Kalau si Peter ini cuma boneka aja, Pak, ya kan? Ya, orang yang dimainkan Boneka aja ya? orang yang dimainkan oleh satu kekuatan besar di atas. Di sana pasti kan bahwa dia relawan Jokowi, kan? Oke. Tentunya Ketua Solidaritas Merah Putih. Merah Putih, kan? Solmed. Nah, inilah Merah Putih yang tercederai ini, Pak. Tercederai. Ya kan? Dengan adanya pernyataan-pernyataan seperti ini gitu. Ah. Nah, kalau kita lihat tarik ke atas lagi siapa? Ya sana ada Jokowi, ada Luhut, kan? Oh. Kan betapa naifnya ya ketika Luhut membiarkan ini tentara ini terpecah belah. Iya. Kemudian dibuatlah skenario seakan-akan Luhut berjasa atas lepasnya Pak Narko. Padahal nonsen. Oh. Nggak ada sama sekali itu. Nggak ada sama Oke, ini ada beberapa hal yang menarik teman-teman sekalian. Pertama, Bang Rajasa mengatakan ada grand design skenario untuk mengadu domba. Betul. Itu cara-cara PKI. Iya, betul. Yang kedua, beliau tadi secara lugas membantah ada peran Luhut Binsar Panjaitan dalam pembebasan Mayor Jenderal Soekarno. Nggak ada sama Ketika sekali, nggak ada. Masalah tersangkut masalah Ya, senjata gitu ya, senjata dan Aceh ya. dan tuduhan makar ya. Tuduhan makar ya. Yang sama sekali tidak terbukti loh, Pak. Oke. Bener-bener lama-lama obat habis bener, kalian bener-bener gila. Nggak pakai sendal jalan di jalan-jalan itu ya. Jadi nggak pakai sendal ini. Iya lah. Jangan pensiunan di Tapi foto, sebelumnya ya Ini kan rangkaian ke atas lagi, Pak, nanti, Pak. Ya kan? Setelah Luhut ada Godfather, ini ada Tuhan beneran ini di atas yang disembah oleh mereka. Ada dewanya, itu Jokowi gitu. Nah, kalau sekarang Pak Narko sudah berarti mampu menyentuh dewanya, ya kan, berhalanya mereka. Ini kan bahaya buat mereka, Pak. Iya. Ketika Jokowi berkuasa, Pak, kemudian dia membangun kekuatan melalui relawan-relawan yang seharusnya kan bubar. Ah. Ya setelah Pak Jokowi, tapi ini tetap dipertahankan. Nah, kemudian relawannya terdiri berbagai macam unsur. Inilah yang dinamakan sistem sel Oh. di dalam pergerakan PKI. Ini Oke, sistem sel. oke. Jadi dia membangun enklave-enklave kekuasaan. Ya. Dan kemudian setiap enklave ini menyebar juga untuk memperbesar massa. Nah, inilah yang namanya sistem sel yang dilakukan oleh komunis. Oh. Pak Narko tidak ada urusan apa-apa sama Sylvester. Iya, Karena Sylvester iya. bukan siapa-siapa. Iya, Tapi iya. ketika dia muncul gitu, Pak, Ya. berarti kan ada pesanan yang ditujukan kepada Sylvester untuk menyerang Pak Narko. Gitu. Oke, saya nih mumpung ketemu orang intel nih. Saya mau tanya, gosip-gosip di luar, Bang. Samar-samar saya dengar ini dia dapat perintah langsung seorang jenderal bintang 4 aktif. Iya. Oh, bilang Pak aktif. Ya, bisa jadi. Betul ya? Bisa jadi. Gila. Karena kita ngelihat ya, kalau kita lihat siapa Luhut, siapa keluarganya, ya kan? Adakah yang punya jadi bintang 4 di sana, ya kan? Oh, Tidak menutup kemungkinan gitu loh. Semua ini kan bisa terjadi gitu. bahwa dia memberi perintah kepada Sylvester untuk menyerang Mas Narko. Nah itu tadi karena kan ada ikatan keluarga dengan Pak Luhut gitu loh. Artinya ini perintah kekeluargaan gitu loh. Perintah kekeluargaan. Oke. Sementara sebetulnya konfliknya ya kan ada di Pak Luhut dengan Pak Narko. Artinya kenapa Pak Narko menjadi begitu penting di mata Pak Luhut? Ya. Ya, karena Pak Narko mampu gitu mengkritisi gitu ya, pemerintahan yang bobrok ini. Pak Narko punya keberanian untuk itu gitu. Dan Luhut juga tahu Pak Narko sejak militer punya prestasi yang luar biasa. Artinya dibanding Pak Luhut nggak ada apa-apa dalam segi militer. Oh ya, Jelas lah, itulah yang membuat kecemburuan. gosip dia disuruh terjun dari helikopter. Iya jelas, ada itu beritanya. Betul ya? Ada, Itu bukan ada. gosip ya? Bukan gosip. Ya Allah. dan kau pikir pensiunan jenderal, kamu pikir kamu nggak bisa ditangkap, woi, tangkap, nggak ada bedanya kalian sama kita masyarakat biasa ya. Ingat ya Sunarko kau juga udah pernah ditangkap itu, habis itu dibebaskan, jaminannya Pak Luhut loh. Baru mereka bilang Pak Luhut penjilat itu, kan kurang asem banget ini orang-orang ini. Nah sekarang inilah tugas saya untuk menjelaskan kepada publik bahwa apa ini dikatakan Sylvester semua bohong besar. ya. Tidak ada putusan hukum yang Pak Narko makar, nggak ada. Bahkan tidak bisa dibuktikan. Oke. Sehingga kasus Pak Narko dikembalikan oleh kejaksaan. Oke. Jadi yang sebenarnya gini, Oke. tidak ada sedikit pun andil Pak Luhut Oh, tidak ada. dalam bebasnya Pak Narko. Satu bukti aja, Pak. Berkas perkara yang diajukan oleh polisi ke kejaksaan tiga itu tolak karena tidak memenuhi unsur. Oke. Artinya apa? Tidak bisa menemukan
ya, bukti-bukti bahwa Pak Narko itu makar. Gitu. Tentang utusan yang dikirim oleh Luhut, Ya. apa yang terjadi waktu itu? Jadi tolak Disuruh pulang. pulang. Tapi sempat ketemu beliaunya, utusannya. Disuruh pulang. Sempat. Dan termasuk yang juga diutus oleh Panglima TNI. Oke. Apalagi itu. Nah, emang banyakan mana pendukung ini Purnawirawan Jenderal? Kau punya pasukan berapa banyak sih lawan ini pendukungnya? Pak Prabowo 96 juta nih pemilih nih. Satu RT pun nggak sampai kalian. Aduh ampun. Kalian itu udah apa namanya? Udah Uzur lah gitu. Kata Ya. kemarin kan salah satu narasumber saya, Bang, anak TNI juga minta para Purnawirawan udah Jenderal macan ini. ompong, kucing garong. Sebetulnya kalau saya lihat, ya Sylvester lah, ya kan, yang membuat, ya kan, mengadu domba, ya kan, publik, ya kan, Oke. menghasut publik, ya kan, untuk menciptakan sesuatu yang menciptakan instabilitas. Bukan Pak Narko. Iya. Terus mau dudukin DPR, mau Somasi revolusi, 7 hari. mau revolusi. Ini yang pengacara mau somasi 7 hari. Jangan kan mau 7 hari, mau 7 jam juga nggak bakal digubris. Kalau sudah begini gimana ini? Semakin memanas saja. Mestinya Sylvester jangan serang personal dong. Kalau Pak Jokowi, Gibran kan pejabat publik. Tapi kalau hinaannya kepada mantan Denjen Kopassus kan personal. Mikir dikit lah, katanya jangan pecah belah. Tapi kalau begini ya jelas mantan prajurit Kopassus marah besar.